ke-8 kita akan membahas mengenai temuan audit. Nah, apa sih temuan audit itu? Temuan audit adalah suatu penyimpangan-penyimpangan dari norma atau kriteria yang dapat diterima. Nah, bentuk temuan audit itu seperti tindakan yang seharusnya diambil oleh manajemen, tindakan yang dilarang, tindakan yang tercela, sistem yang tidak memuaskan, dan eksposur resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, standar dalam temuan audit itu harus dikomunikasikan atau diinformasikan. Nah, terus komunikasi akhir penugasan biasanya bisa mencakup informasi latar belakang dan ringkasan. Terus hasil-hasil dari temuan itu harus mencakup informasi, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan. Nah, observasi adalah pernyataan fakta yang berkaitan. Observasi dan rekomendasi penugasan timbul dari proses perbandingan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Nah, si observasi dan rekomendasi ini harus didasarkan pada atribut berikut ini, seperti kriteria. Nah, untuk kriteria adalah standar, ukuran, atau ekspektasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Dan kondisi adalah bukti faktual yang ditemukan auditor internal pada saat pengujian. Nah, penyebabnya adalah alasan perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktualnya. Dampaknya adalah resiko atau exposure yang dihadapi organisasi karena kondisi yang tidak sama dengan kriteria. Jadi ini adalah atribut minimal yang ada di dalam temuan audit. Nah, kualitas kriteria komunikasi itu sebagai berikut. Komunikasi itu maksudnya adalah laporan dari temuan auditnya ya. Nah, komunikasi objektif bersifat faktual, tidak bias dan bebas dari distorsi. Komunikasi yang jelas, mudah dipahami dan bersifat logis. Komunikasi ringkas, langsung ke sasaran dan menghindari rincian yang tidak perlu. Komunikasi itu harus konstruktif. Konstruktif ini adalah komunikasi yang isi dan nadanya membantu klien dan organisasi menuju perbaikan jika diperlukan. Dan komunikasi itu atau laporan itu harus tepat waktu, yaitu laporan yang dikeluarkan tanpa penundaan dan memungkinkan tindakan efektif segera. Jadi komunikasi di sini maksudnya adalah laporan dari si temuan audit itu. Nah, temuan audit itu dapat dilaporkan gitu. Jadi misalnya nih banyak temuan-temuan audit. Nah, temuan-temuan audit yang bisa dilaporkan itu tuh harus cukup signifikan agar layak dilaporkan ke manajemen. Jadi kalau temuan-temuan audit yang tidak signifikan akibatnya itu nggak usah dilaporin. Terus didokumentasikan dengan fakta bukan opini. Jadi berdasarkan fakta yang ada bukan hanya opini dari si internal audit. Terus secara objektif dibuat tanpa bias atau prasangka gitu. Jadi nggak boleh ada prasangka, jadi harus objektif. Terus relevan dengan masalah yang ada. Terus cukup meyakinkan untuk memaksa dilakukannya tindakan untuk memperbaiki kondisi yang mengandung kelemahan. Nah, syarat-syarat ini adalah temuan audit yang dapat dilaporkan di dalam laporan audit. Nah, ini menambah nilai ya. Jadi, cara auditor internal menambah nilai dari si internal audit itu adalah dari si temuan audit itu adalah dengan meyakinkan bahwa temuan dan rekomendasi yang mereka berikan itu berdampak positif bagi manajemen. Jadi, kalau temuannya itu malah berdampak negatif, ya berarti internal audit itu tidak menambah nilai. Nah, untuk tingkat signifikansi dari temuan audit itu ada 3 klasifikasinya, yaitu temuan-temuan tidak signifikan, temuan kecil, dan temuan besar. Untuk temuan yang tidak signifikan adalah semacam kesalahan klerikal yang dialami oleh semua organisasi. Jadi akibatnya itu tuh nggak material gitu. Nah, kalau misalnya sampai si temuan signifikan ini dilaporkan di dalam laporan audit, itu malah jadi nggak produktif gitu loh. Karena akan ngebanyak-banyakin aja, sehingga temuan-temuan yang besar itu malah bisa nggak kelihatan gitu. Terus untuk temuan-temuan kecil adalah temuan kecil itu perlu dilaporkan karena bukan semata-mata kesalahan manusiawi yang bersifat acak gitu. Jika tidak diperbaiki maka akan berlanjut sehingga merugikan walaupun tidak mengganggu tujuan operasi organisasi gitu. Nah, untuk temuan-temuan kecil ini lebih baik dilaporkan dalam surat manajemen atau manajemen letter gitu. Nah, untuk temuan besar adalah temuan yang akan menghalangi pencapaian tujuan utama suatu organisasi atau suatu unit dalam
organisasi. Nah, elemen-elemen dalam temuan audit adalah latar belakangnya gitu. Jadi ada beberapa elemen dalam temuan audit. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu si pembaca laporan itu harus diberikan informasi umum yang memadai gitu loh, agar bisa memahami sepenuhnya alasan mengapa auditor yakin bahwa temuan tersebut harus dilaporkan gitu. Nah, latar belakang ini bisa mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungan organisasi, bahkan tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian. Yang kedua adalah kriteria. Nah, dua elemen penting dalam konsep kriteria adalah tujuan dan sasaran, bisa mencakup standar operasi yang mencerminkan apa yang diinginkan manajemen untuk dicapai oleh operasi yang diaudit. Yang kedua adalah kualitas pencapaian. Yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu adalah mengacu pada fakta yang dikumpulkan melalui observasi, pengajuan pertanyaan, analisa, verifikasi gitu. Nah, kondisi ini merupakan si jantung dari temuannya. Informasi tersebut haruslah memadai, kompeten, dan relevan gitu. Yang keempat adalah penyebab. Mengapa terjadi deviasi dari kriteria yang ada. Jadi mengapa terjadi perbedaan dari kriteria yang ada gitu. Jadi mengapa sasaran itu tidak tercapai, mengapa tujuannya tidak terpenuhi gitu. Jadi identifikasi penyebab merupakan hal yang penting untuk memperbaikinya gitu. Jadi kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita tidak akan bisa memperbaikinya dari kesalahan-kesalahan yang ada. Terus dampak. Nah, dampak ini ya elemen yang dibutuhkan gitu loh untuk meyakinkan si klien dan manajemen bahwa kondisi yang tidak diinginkan jika dibiarkan terjadi maka akan berakibat buruk dan akan memakan biaya yang lebih besar gitu. Terus kesimpulan. Kesimpulan itu harus ditunjang oleh fakta-fakta, namun harus merupakan pertimbangan profesional, bukan berisi rincian yang tidak perlu gitu. Kesimpulan itu dapat menekankan pemahaman auditor atas usaha organisasi dan hubungan fungsi yang diaudit terhadap perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi, adalah tindakan yang perlu dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi yang salah dan untuk memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Nah, hal-hal yang penting itu adalah pembahasan temuan gitu loh. Jadi saat auditor internal menyusun temuan audit dan ngasih rekomendasi, mereka harus mewaspadai atas kekeliruan mereka sendiri, si internal audit itu sendiri gitu. Jadi siapa tahu tuh si internal audit itu salah gitu. Nah, untuk mengecek pemahaman atas apa yang mereka temukan, auditor internal itu harus berbicara kepada orang-orang yang paling mengetahui fakta tersebut gitu. Jadi si temuan itu tuh pun tetap harus dibahas gitu di antara klien dan si auditor. Yang kedua adalah hal yang penting adalah pencatatan temuan audit. Nah, jadi temuan-temuan audit itu tuh harus dibikin catatan gitu loh supaya jelas gitu. Nah, contohnya itu ada di halaman 343 gitu. Jadi namanya adalah RAF, laporan pencatatan temuan audit gitu. Jadi diurutin semua tuh, mulai dari atributnya, mulai dari kondisinya, standarnya gitu, terus prosedurnya, metode pemilihan sampelnya, terus penyebab si kesalahan itu ada apa, dampaknya apa, yang direkomendasikan apa, terus tindakan perbaikan dari manajemen apa, itu semua ada di RAF itu gitu. RAF itu adalah laporan dari temuan audit. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 343. Terus yang penelaahan pengawasan gitu. Jadi setiap temuan yang dapat dilaporkan harus melewati penelaahan pengawasan yang ketat, baik secara manual ataupun elektronik. Penelaahan tersebut harus dibuktikan dengan tanda tangan penyelia atau supervisor atau indikasi persetujuan elektronik gitu. Jadi si temuan audit itu pun tetap harus direview dulu gitu oleh supervisor. Terus kecukupan tindakan perbaikan. Nah, kecukupan tindakan perbaikan ini adalah jadi kan setelah ada temuan kan harusnya kan si manajemen kan melakukan perbaikan nih gitu. Nah,
perbaikan ini nih cukup apa enggak sih gitu. Nah, secara umum tindakan perbaikan dari manajemen itu seharusnya responsif terhadap kelemahan yang dilaporkan, lengkap dalam memperbaiki semua aspek material dari kelemahan yang ada, terus berkelanjutan efektivitasnya, terus diawasi untuk mencegah terulang kembali gitu. Nah, ini ada satu lagi tindak lanjut, ini saya salah nih, harusnya tindak lanjut salah satu hal penting. Jadi tindak lanjut itu adalah sebenarnya tuh belum ada kesepakatan mengenai tanggung jawab auditor sehubungan dengan tindak lanjut ini gitu loh. Tapi ada beberapa praktisi yang berpendapat bahwa auditor internal itu mengidentifikasi kondisi kelemahan dan terserah sama manajemen lah untuk mengambil tindakan perbaikan gitu loh, menentukan kecukupannya dan mengawasi aktivitasnya gitu. Jadi sebenarnya tuh untuk tindak lanjut setelah adanya temuan itu tuh belum ada standar yang jelas gitu. Yang terakhir adalah kewenangan dan status audit gitu. Nah, tanggung jawab audit untuk menilai kecukupan dan efektivitas tindakan perbaikan tidak akan ada artinya jika auditor tidak diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, harusnya tuh si auditor internal tuh juga diberikan kewenangan gitu loh untuk melihat apakah tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan oleh si manajemen itu sudah cukup atau belum gitu. Nah, auditor itu harus meyakinkan klien gitu bahwa mereka akan diberitahu segera mengenai setiap temuan yang ditemukan oleh auditor gitu. Terus setiap pertanyaan menyangkut fakta-fakta akan diselesaikan sebelum masalahnya itu dilaporkan. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini mengenai temuan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.